Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Puspitasari. Saya anggota Laksar dari Kabupaten Pidijaya, Angkatan 6, nomor NDH 26, kelompok 4. Di sini saya akan mereview ulang materi yang telah kami pelajari sebelumnya tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Apa yang dimaksud dengan manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengolahan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya tentang kedudukan ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara memuat kedudukan atau status jabatan PNS untuk membangun profesionalitas birokrasi. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri menjadi dua, yaitu PNS dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Pegawai PNS diangkat sebagai pegawai tetap dan oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki NIP. Sementara untuk pegawai P3K itu diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan kedudukan ASN berada di pusat daerah dan di luar negeri serta bersedia ditempatkan di mana saja. Selain itu juga, ASN memiliki peran atau fungsi. Yang pertama itu pelaksana kebijakan publik, yang mana melaksanakan kewajiban yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu berperan sebagai pelayan publik, yang itu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Selanjutnya itu berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yang mana kita sebagai ASN itu yaitu perancang, pelaksana, pengawasan penyelenggaraan tugas untuk tugas umum, pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi dan kolusi serta nepotisme. Membahas mengenai hak dari ASN. Itu ada sedikit perbedaan antara PNS dan P3K, yang mana PNS mendapatkan hak gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan hari tua dan pensiun, perlindungan yaitu JKN kesehatan, jaminan kesehatan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Dan yang terakhir itu pengembangan kompetensi. Sementara untuk P3K dia hanya mendapatkan 4 hak. Yang pertama gaji, tunjangan dan fasilitas, yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan, dan yang terakhir yaitu pengembangan kompetensi. Hanya yang membedakannya untuk di P3K ini tidak memiliki jaminan hari tua atau pensiun. Setelah mendapatkan haknya, ASN ini wajib menjalankan kewajibannya sebagai ASN, yang mana ASN itu harus setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Selanjutnya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, menyimpan rahasia jabatan, terus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam bersikap, berperilaku, baik itu ucapan dan tindakan dimanapun kita berada, bukan hanya pada saat tempat kita bekerja. Dan terakhir itu kewajiban sebagai ASN yaitu melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh dengan pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan yang paling penting itu tanggung jawab. Selanjutnya itu mengenai sistem merit. Apa yang dimaksud dengan sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil serta wajar tanpa adanya diskriminasi. Yang mana tujuan dari sistem merit itu sendiri ada 4.
Yang pertama, merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan dapat menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintahan sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua, mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat. Dan yang terakhir, itu yang keempat, melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip merit, yaitu nepotisme, korupsi, dan lain-lain. Prinsip-prinsip dari sistem merit yang pertama itu rekrutmen, yang mana promosi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Yang kedua itu imbalan, hukumannya itu setimpal, diperlakukan secara adil untuk siapapun itu. Yang ketiga itu program pelatihan dan pengembangan untuk menjamin kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, pegawai dipertahankan karena kinerjanya yang baik. Jika tidak, maka pegawai tersebut wajib untuk dikoreksi. Namun, apabila sudah tidak bisa dilakukan koreksi, maka pegawai tersebut harus dikeluarkan. Yang kelima, pegawai harus dilindungi dari tindakan yang sewena-wenanya atau politisis. Yang keenam atau yang terakhir, dilarang untuk menggunakan kewenangannya untuk kepentingan politik, kelompok maupun pribadi. Di sini ada 4 tahapan utama sistem kinerja dari ASN. Yang pertama itu perencanaan kinerja, yang kedua pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja, yang ketiga itu ada penilaian kinerja, dan yang terakhir itu tindak lanjut. Materi selanjutnya yaitu mengenai Smart ASN, di mana literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak terbatas hanya pengoperasian handphone saja. Literasi digital ini memiliki pilar. Ada 4 pilar yang menopang literasi digital. Yang pertama itu ada etika, budaya, keamanan, dan kecakapan dalam bermedia digital. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya review ulang dari pembelajaran sebelumnya. Apabila ada yang kurang atau kekeliruan dari saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.